Sasa, kamu lagi ngapain sih? Raka, aku lagi latihan nyanyi lagu Frozen nih. Buat apa? Kamu mau ikutan lomba? Iya, aku mau ikutan lomba nyanyi di sekolah kita. Hehehe, doain aku ya biar menang. Wah, keren banget kamu, Sa. Semangat ya. Ngomong-ngomong, kamu udah bikin PR buat pelajaran bahasa Indonesia belum? Oh iya, belum. Kita diminta buat ringkasan salah satu cerita daerah lagi kan? Iya nih, aku udah nemu cerita yang bagus. Kebetulan cerita dan nama pemerannya mirip sama pemeran film Frozen. Oh ya, Elsa. Bukan, adanya itu loh, Anna. Tapi di cerita ini, Anna adalah nama kakaknya. Yuk baca sama-sama, kayaknya menarik. Ayo kita baca. Dahulu kala, di kaki gunung tertinggi di Sumba, terdapat desa yang bernama Desa Ilalouso. Kehidupan di desa itu tentram dan aman. Tapi, pada suatu hari, desa tersebut dilanda wabah demam yang mengakibatkan banyak orang meninggal. Desa itu dipimpin oleh seorang rato yang bernama Umbupati dan istrinya bernama Rambu Loru. Mereka memiliki 2 putri bernama Rambu Ana dan Rambu Asih. Pada suatu hari, istri Umbupati terjangkit demam, sehingga Umbupati mengumpulkan para ahli beserta orang-orang penting di rumahnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk melenyapkan wabah ini? Aku juga belum tahu apa yang harus kita lakukan. Sudah banyak penduduk yang meninggal akibat dari wabah ini, Tuan. Umbupati terlihat sedang berpikir. Lalu ada seorang pemuda memecah keheningan di ruangan itu. Pemuda itu mengatakan bahwa ada seorang petapa hebat yang bisa membantu. Namun, petapa itu tinggal di kaki gunung yang cukup jauh dari desa, dan jalan menuju gunung itu sangatlah berbahaya. Warga desa yang semula sudah merasa lega bahwa akan ada obat untuk wabah yang menyerang mereka, tiba-tiba berubah murung kembali mendengar cerita Kurisairo pemuda tersebut. Mohon maaf, Rato. Jadi bagaimana sebaiknya ini, Tuan? Kita akan tetap berangkat. Kumpulkan sebagian laki-laki dewasa untuk mencari keberadaan petapa itu. Sedangkan sisanya tetap berjaga di sini. Baik, Tuan. Akan saya kumpulkan mereka. Keesokan harinya, Umbupati beserta sebagian warga laki-laki dan juga pemuda bernama Kurisairo berangkat. Kurisairo menjadi pemandu jalan. Ia berjalan paling depan. Hari demi hari telah berlalu, belum ada kabar dari ayahnya. Tapi, tiba-tiba ada salah seorang rombongan ayahnya yang bernama Sogara pulang dalam keadaan badan yang penuh luka. Rambu Asih adalah orang pertama yang melihatnya. Sogara, apa yang terjadi? Semua ini adalah tipu daya pemuda itu. Ia mengorbankan kami semua kepada 2 raksasa buas dan lapar agar ia terlepas dari kejaran 2 raksasa itu. Saat kami melawan raksasa itu, aku terlempar jauh dari yang lainnya. Lalu, apakah ada yang selamat, Sogara? Setelah terlempar, aku tidak sadarkan diri. Begitu aku sadar dan kembali ke tempat pertarungan kami, di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Raksasa itu pasti membawa mereka termasuk dengan Rato Umbupati. Rambu Ana dan Rambu Asih terdiam dan memeluk ibunya yang terlarut dalam duka. Setelah kejadian itu, kondisi ibu mereka menjadi semakin memburuk. Dan akhirnya, ibu mereka menghembuskan nafas terakhir. Tahun demi tahun berlalu, dan wabah demam yang menyerang desa itu berangsur hilang. Warga desa mencoba bangkit dari kesedihan mereka, tidak terkecuali Rambu Ana dan Rambu Asih. Mereka kembali menata kehidupan baru. Kita harus membagi tugas agar kita tetap hidup. Aku akan pergi bekerja di ladang. Dan kamu, Rambu Asih, kamu di rumah saja untuk merawat serta membersihkan rumah. Selain itu, siapkan makanan untuk kita berdua. Baik, Rambu Ana. Tapi kesedihan tak berhenti di situ saja. Desa mereka kembali ditimpa musibah. Hujan yang tak kunjung turun menyebabkan kebun menjadi kering dan membuat mereka semua kelaparan. Pada suatu hari, Rambu Asih sedang membersihkan rumah. Tiba-tiba, datang seorang pengemis laki-laki yang sudah tua dan juga lusuh. Pengemis itu meminta makanan kepada Rambu Asih. Tolong kakek, nak.
kakek belum makan beberapa hari. Kek, masuklah ke dalam rumah. Akan kusiapkan makanan untuk kakek. Jangan nak, di sini saja. Baju kakek kotor dan juga bau. Tidak apa-apa, Kek. Rambu Asih masuk ke dalam rumah menyiapkan makanan. Pada saat keluar dari dapur, ia membawa makanan dan juga pakaian ganti untuk si kakek. Kek, ini makanan untukmu. Dan gantilah baju kakek dengan pakaian ini. Maaf nak, tapi baju siapakah ini? Baju ini terlalu bagus untuk kupakai nak. Ini adalah baju ayahku yang sudah tiada, Kek. Pakailah, Kek. Akan lebih berguna jika baju ini kakek pakai. Hatimu sungguh baik sekali nak. Hampir semua rumah mengusir kakek karena kakek bau dan kotor. Tapi kau malah menerimaku, memberikan pakaian dan makanan. Terima kasih nak. Setelah selesai makan, kakek pengemis tadi pamit. Sebelum pergi, Rambu Asih membawakan bekal untuk perjalanan kakek tersebut. Menjelang sore hari, Rambu Ana pulang dari ladang. Ia pulang dalam keadaan lelah dan juga lapar. Begitu ia melihat meja makan yang kosong dan tidak ada makanan, Rambu Ana marah pada Rambu Asih. Rambu Asih, apa saja yang kau kerjakan seharian? Apa kau sengaja membuatku kelaparan? Maafkan aku, Kak. Tadi ada pengemis yang datang. Ia meminta makanan dan aku memberikan makanan yang sudah kumasak. Jangan alasan kamu. Dasar pemalas. Sekarang buatkan makanan untukku. Keesokan harinya, sebelum berangkat berkebun, Rambu Ana berpesan kepada Rambu Asih. Kamu di rumah jangan hanya bermalas-malasan dan mengarang cerita yang tidak mungkin. Kali ini kumaafkan. Tapi jangan sampai kejadian seperti kemarin terulang. Dengarkan itu, Rambu Asih. Baik, Kak. Rambu Ana berangkat berkebun. Rambu Asih mulai membersihkan rumah dan memasak makanan untuk kakaknya. Namun, menjelang siang hari, ada seorang nenek tua yang datang meminta makanan kepada Rambu Asih. Nak, bolehkah aku minta makanan dan minuman? Aku sudah 2 hari tidak makan dan minum. Mendengar hal tersebut, hati Rambu Asih sangatlah iba. Ia memberikan makanan, minuman, dan juga pakaian ibunya terhadap nenek tua itu, seperti yang dilakukannya juga untuk kakek sebelumnya. Ketika hari sudah sore, saat Rambu Ana pulang ke rumah, ia kaget ketika melihat meja makan yang kembali kosong dan tidak ada apapun di sana. Rambu Asih, apa yang kau perbuat? Aku sudah bilang kemarin agar tidak bermalas-malasan di rumah. Rambu Asih kemudian menceritakan tentang nenek tua tersebut yang datang dan meminta makanan di rumah mereka. Tetapi Rambu Ana tidak percaya omongan adiknya. Berhentilah berbohong. Karena kamu tidak mendengarkan perkataanku, hari ini kau harus menahan lapar. Tapi Kak, aku tidak bohong. Sudah, diam. Kau tidak usah mengarang cerita lagi. Keesokan harinya sebelum berangkat bekerja, Rambu Ana memanggil dan memperingatkan Rambu Asih untuk ketiga kalinya. Aku sudah memaafkanmu, Rambu Asih. Tapi, kalau hari ini kau ulangi lagi, akan kuusir kau dari rumah. Paham kau, Rambu Asih? Iya, Kak. Setelah Rambu Ana berangkat, Rambu Asih mulai membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Namun, saat ia sedang memasak, terdengar ada suara memanggil yang ternyata adalah kakek tua yang berpenampilan lusuh. Maafkan aku, cucuku, karena mengganggumu. Aku adalah seorang pengembara dan sudah sejak kemarin bekalku habis. Apakah kau bersedia memberikanku sedikit makanan? Kakek, aku ingin sekali memberimu makanan yang ada di rumahku. Tapi aku baru saja dimarahi oleh kakakku karena kemarin memberikan makanan kepada pengemis. Dia berkata kalau aku adalah seorang pembohong dan akan mengusirku jika aku mengulanginya lagi. Baiklah cucuku, tidak apa-apa. Aku tidak ingin membawamu dalam suatu masalah. Kakek, kau boleh makan di rumahku dan aku juga akan memberimu pakaian.
Tapi, maukah kau menunggu sampai kakakku pulang? Sebentar lagi kakakku akan tiba. Cucuku, aku sedang melakukan perjalanan mencari seorang petapa yang akan menyembuhkan wabah yang ada di desaku. Aku tidak bisa menunggu kakakmu, jadi biarlah aku pergi melanjutkan perjalananku. Mendengar hal itu, Rambu Asih merasa iba. Baiklah, Kek. Masuklah ke dalam. Aku akan memberimu makanan dan pakaian untuk ganti. Kemudian Rambu Asih menyiapkan makanan dan pakaian untuk kakek tua itu. Cucuku, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Sungguh kau mempunyai hati yang baik dan tulus. Terima kasih cucuku. Lalu kakek tua itu melanjutkan perjalanan kembali. Tak lama kemudian, Rambu Ana pulang dan meminta Rambu Asih untuk menyiapkan makanan untuknya. Lagi-lagi Rambu Asih berkata hal yang sama seperti sebelumnya. Hal ini tentu saja membuat Rambu Ana sangat marah padanya. Kau sudah kuperingatkan 2 kali. Dan ini sudah yang ketiga kalinya kau mengarang cerita bohong. Keluar kau dari rumah. Aku tak ingin punya adik pembohong sepertimu. Rambu Asih mencoba menjelaskan lagi kepada kakaknya tentang kejadian yang sebenarnya. Aku berkata yang sesungguhnya, Kak. Aku tidak bohong atau mengarang cerita. Aku tidak bodoh, Rambu Asih. Aku tidak bisa kau bodohi dengan cerita tentang pengemis atau pengembara. Pergi kau dari rumah ini. Aku tidak ingin tinggal bersama seorang pembohong dan pemalas. Rambu Asih pergi meninggalkan rumah dengan perasaan sedih. Ia sangat menyayangi kakaknya dan tidak ingin jauh darinya. Rambu Asih kemudian pergi ke makam ibunya. Di sana ia menangis dan menceritakan yang terjadi atas dirinya. Sungguh malang nasibmu cucuku. Tiba-tiba terdengar suara seorang kakek yang membuat Rambu Asih terkejut. Kakek? Bukankah kau pengemis itu? Kenapa kakek ada di sini? Aku sudah sangat lelah untuk berjalan. Lalu aku beristirahat di sini. Maafkan aku karena kau memberikan makanan kepada pengemis, membuatmu diusir dari rumah. Bukan, Kek. Ini bukan karena kakek. Ia hanya sangat lelah setelah seharian bekerja di kebun. Andai saja kakakku melihat kalian, pasti ia juga akan melakukan hal yang sama. Apakah kau membawa makanan cucuku? Aku lapar. Maaf, Kek. Aku tidak membawa makanan. Aku pun merasa lapar karena tak sempat makan. Tapi, Kek, bukankah kakek sudah makan? Makanan itu seperti ditarik keluar dari tubuhku. Sekarang perutku meronta meminta makan lagi. Sebenarnya aku tahu di mana ada makanan, tapi aku tidak bisa mengambilnya sendiri. Hah? Katakan di mana tempatnya, Kek? Di tepi sungai itu ada pohon jeruk yang buahnya sangat lebat. Aku mencoba memetiknya, tapi tidak bisa karena makin lama pohonnya makin tinggi. Karena aku lelah melompat-lompat, aku putuskan untuk mandi. Saat itu juga rasanya kesedihanku hilang dan membuatku ingin menyanyi. Pada waktu aku menyanyi, pohon jeruk itu perlahan kembali ke ukuran semula. Aku pun terus bernyanyi agar aku bisa mengambil buah jeruk itu. Tapi suaraku sudah habis dan aku pun tidak bisa mendapatkan jeruk itu. Maukah kau melakukannya untukku, Nak? Rambu Asih masih terdiam dan takjub dengan cerita kakek itu. Karena baru kali ini ia mendengar ada cerita seperti itu. Setelah beberapa saat mendengarkannya, ia bersedia membantu kakek itu. Baiklah, Kek. Aku akan memetik buah jeruk itu untukmu. Aku juga ingin mencicipi buah jeruk itu. Kebetulan perutku sudah sangat lapar. Terima kasih, Nak. Sebelum kau memetik jeruk itu, mandilah terlebih dahulu di sungai yang ada di bawah pohon itu.
Dan nanti petiklah jeruk yang setengah matang. Rambu Asih pun bergegas menuju pohon jeruk itu dan melakukan apa yang dikatakan oleh si kakek. Setelah memetik jeruk itu, perlahan jeruk itu membesar dan keluar seorang pemuda gagah dari dalam jeruk itu yang membuat Rambu Asih terkejut. Siapa kamu? Aku adalah suamimu. Mari kita pulang dan rayakan pernikahan kita. Rambu Asih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mencari kakek tua itu lagi, tapi kakek tua itu sudah tidak ada di sana. Rambu Asih menyadari bahwa kakek itu bukanlah manusia biasa. Rambu Asih dan pemuda gagah itu pulang ke rumah dan membuat Rambu Ana kaget. Rambu Asih? Siapa laki-laki ini? Dia adalah suamiku, Kak. Hah? Apa kau bilang? Kemudian Rambu Asih menceritakan kejadian yang ia alami di sungai. Mendengar hal itu, Rambu Ana kemudian pergi ke makam ibunya. Di sana ia menangis dan mengatakan sesuatu yang tentunya tidak benar, bahwa selama ini ia disiksa oleh Rambu Asih. Mengapa kau menangis, cucuku? Rambu Ana kaget mendengar suara kakek tua itu. Tapi dalam hati, ia menebak, pasti kakek tua itulah yang bertemu dengan Rambu Asih. Aku sedih, Kek. Tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan ceritaku. Jadi aku hanya bisa bercerita di sini. Berharap ibuku mendengarkannya. Ceritalah padaku, Nak. Ada apa gerangan denganmu? Semenjak kematian orang tuaku, semua tanggung jawab berganti di pundakku. Setiap hari aku bekerja di ladang. Sedangkan adikku hanya bermalas-malasan. Pada suatu hari, adikku pergi dari rumah. Lalu kembali pulang dengan membawa seorang lelaki dan sekarang menjadi suaminya. Setelah memiliki suami, ia semakin semena-mena dan suka marah-marah padaku. Tadi setelah ia memarahiku, ia mengusirku dan berkata tidak sudi punya kakak sepertiku. Lalu Rambu Ana memandang ke arah kakek tua itu dan meminta makanan padanya. Kakek tua itu memberitahu Rambu Ana tentang jeruk yang sebelumnya juga dipetik oleh Rambu Asih. Rambu Ana langsung bergegas menuju pohon jeruk itu. Sepertinya benar ini pohon jeruk yang dimaksud oleh kakek itu. Kemudian Rambu Ana langsung menceburkan diri ke air yang ada di bawah pohon jeruk itu. Perasaannya berubah menjadi bahagia dan ia menyanyikan lagu. Lalu jeruk itu pun mudah dicapai olehnya. Wah, benar. Jeruk-jeruk ini bisa kugapai. Baiklah, akan kupetik buah jeruknya. Banyak sekali di sini buah jeruknya. Rambu Ana memetik satu buah jeruk yang matang. Ia tidak menghiraukan pesan kakek tua itu dan berharap ia mendapatkan seorang lelaki yang lebih gagah dan hebat dari suami Rambu Asih. Setelah memetiknya, Rambu Ana kaget karena yang keluar dari dalam jeruk adalah seorang pria tua yang sudah bertongkat. Siapa kamu? Aku adalah suamimu. Tidak mungkin. Bukan kamu yang aku harapkan. Merasa dibohongi oleh kakek tua itu, Rambu Ana lari ke dalam hutan menemui kakek tua. Kakek, kenapa kau membohongiku? Kau memberikan suami yang tampan dan juga hebat pada Rambu Asih, tapi tidak padaku. Aku sudah peringatkan padamu untuk memetik buah jeruk yang setengah matang, tapi kau tidak menghiraukanku. Jadi itu adalah pilihanmu sendiri. Kau tidak boleh meninggalkannya. Rambu Ana akhirnya pulang dengan membawa suami yang sudah tua. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya, banyak tetangga yang membicarakan tentang suaminya itu. Coba lihat pria tua yang bersama dengan Rambu Ana. Iya, aku dengar pria tua itu adalah suaminya. Rambu Ana memperlakukan suaminya dengan kasar. Tapi pria tua itu tidak membalas perbuatan kasar Rambu Ana. Ia sangat sabar menghadapi Rambu Ana. Selain itu, ia juga membantu Rambu Ana bekerja di kebun. Karena badannya sudah tua, ia menjadi sakit-sakitan. Tetapi Rambu Ana tidak mau mengurusnya, sehingga Rambu Asih lah yang merawatnya. Kak, apakah kau tidak kasihan kepada suamimu? Ia sedang sakit, Kak. Bukannya aku tidak mau membantumu, tapi dia adalah suamimu. Ia membutuhkanmu, Kak. Tidak mau aku mengurusnya.
Kau urus saja dia. Suami Rambu Ana pun menemui ajalnya. Ia meninggal, dan Rambu Ana merasa kesepian karena Rambu Asih sudah hidup bahagia dengan anak dan suaminya. Ia tidak ingin menyusahkan Rambu Asih. Karena penyesalan yang begitu dalam, setiap hari Rambu Ana menangis dan meminta maaf kepada mendiang suaminya. Maafkan aku, suamiku. Aku begitu jahat padamu. Rambu Ana terus menangis, yang membuat badannya perlahan menjadi lemah dan sering sakit. Rambu Asih merawat kakaknya dan selalu menyemangatinya untuk melawan penyakitnya. Kak, kakak harus sembuh. Kakak harus makan yang banyak agar tenaga kakak pulih kembali. Akan tetapi badannya semakin lemah sehingga ia pun meninggal. Sebelum meninggal, Rambu Ana meminta maaf kepada Rambu Asih dan suaminya. Maafkan aku, Rambu Asih. Aku sudah jahat padamu. Aku juga sudah jahat pada suamiku. Aku sangat menyesalinya. Aku sudah memaafkanmu, Kak. Kakak tidak boleh menyerah. Maafkan aku, suamiku. Kemudian Rambu Ana menghembuskan nafas terakhirnya. Ia pun dimakamkan di sebelah makam ibunya. Seminggu kemudian, warga desa menjadi gempar karena mendapati makam Rambu Ana yang dipenuhi genangan air. Aku melihat makam Rambu Ana digenangi oleh air. Mungkin itu adalah air mata penyesalan kakakku. Ia membawanya sampai mati. Aku akan menamai sungai itu We Mata Matira, yang berarti air mata penyesalan. Sedih deh, Rambu Ana akhirnya meninggal. Iya, sebenarnya dia itu juga baik. Setelah orang tuanya meninggal, dia bertanggung jawab atas adiknya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Betul, walaupun dia juga membuat salah, namun akhirnya dia merasa bersalah dan meminta maaf. Dia juga seorang yang pekerja keras, seperti aku yang akan bekerja keras biar menang lomba menyanyi semester ini. Iya, tapi kita juga harus bertanggung jawab sama apa yang jadi tugas kita. Jangan lupa sama PR. Iya. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Ing ngarso sung tulodo. Ing madya mangun karso. Tutmuri Handayani. Ki Hajar Dewantara.